Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Korban meninggal dunia dalam tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur kembali bertambah. Kini total korban yang meninggal dunia mencapai 131 orang. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa data tersebut diketahui setelah penyidik melakukan koordinasi dan validasi data bersama sejumlah rumah sakit dan dinas kesehatan setempat. Dedi menuturkan bahwa penambahan data korban yang meninggal dunia itu setelah validasi data dari korban yang dibawa ke non-fasilitas kesehatan atau Vaskes. Dedi mengatakan total korban yang meninggal dunia di non-Vaskes mencapai 12 orang. Sedangkan korban yang meninggal dunia di rumah sakit paling banyak berada di Rumah Sakit Wafa Husada dengan 53 orang tewas. Polri pun saat ini sedang mendalami 6 titik CCTV yang menjadi tempat paling banyak jatuhnya korban dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan rekaman CCTV itu diambil dari 6 titik lokasi pintu keluar Stadion Kanjuruhan. Dedi menjelaskan untuk Lab 4 pada Selasa 4 Oktober 2022 masih mendalami 6 titik CCTV, khususnya di pintu 3, 9, 10, 11, 12, dan pintu 13 yang memakan korban paling banyak. Dedi menuturkan bahwa pihaknya memerlukan ketelitian untuk memeriksa rekaman CCTV tersebut. CCTV itu nantinya bisa dijadikan alat bukti untuk menetapkan tersangka di kasus tersebut. Lebih lanjut, Dedi menambahkan tim Inafis Polri juga bekerja sama dengan Lab 4 untuk melakukan identifikasi tempat kejadian perkara TKP di dalam maupun luar Stadion Kanjuruhan. Apabila dalam situasi seperti kena asap ya? Iya, kejadiannya nggak terulang lagi atau gimana gitu. Oh gini, memang pada situasi kerumunan besar itu yang pertama adalah tolong dipikirkan tentang jalur evakuasi. Jadi larinya kalau Anda pulang, jangan kan ada kejadian nanti kalau pulang bareng gerutukan, kan memang namanya musibah. Kan sama juga dulu terowongan Mina terus barengan gerutuk ya, makanya dia meninggal. Jadi jalur evakuasi tolong dipikirkan kalau bikin acara-acara yang besar. Jumlah supporter Aremania yang meninggal dunia akibat kerusuhan pasca laga Arema FC lawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang terus bertambah hingga Minggu 2 Oktober 2022 sore. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Ilistianto Dardak menyebut hingga Minggu pukul 14.53 WIB total jumlah meninggal dunia tercatat 131 orang. Yang mana ini? Pastikan yang mana? Mas ya sampai Iki. Atas nama siapa? Atas nama? Bentar, sabar ya, sabar masih ya. ini. Bisa? Luka berat 31 orang, sementara luka ringan sedang sebanyak 253 orang. Data tersebut dari Dinkes Kabupaten Malang dan Dinkes Kota Malang. Data bersifat fluktuatif, kata Emil kepada Kompas.com Minggu sore. Para korban menurut dia tersebar dan dirawat di 22 lokasi rumah sakit dan layanan kesehatan di wilayah Kabupaten dan Kota Malang. Untuk korban luka-luka bertambah dari 180 orang menjadi 191 orang. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PAA, setidaknya ada 17 anak usia 12-17 tahun yang menjadi korban meninggal. Dan dari 130 orang yang tewas, 2 diantaranya anggota polisi. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Avinta, 2 polisi yang meninggal adalah Bribka Andik dan Bribtu Fajar Yoyo. Bribka Andik berasal dari Polsek Sumber Gempol, Polres Tulungagung. Sementara Bribtu Fajar Yoyo berasal dari Polsek Dongko, Polres Trenggalek. Ahmad Khairul Huda. Monggo silakan masuk, Pak. Sementara itu, ada beberapa warga mencari sanak saudaranya yang hilang pasca tragedi Arema vs Persebaya di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Minggu 2 Oktober 2022. Warga menunggu kabar kondisi sanak saudaranya di depan kamar jenazah RSSA. Saya menunggu kabar dari keponakan saya, ponselnya aktif tapi tidak ada kabar dari kemarin.
ucap Novan warga Galunggung, Kota Malang kepada suryamalang.com. Keponakan Novan yang hilang bernama Dimas Satria. Dimas sempat berpamitan kepada orang tuanya menonton pertandingan Arema, tapi sampai sekarang belum pulang dan memberi kabar. Dimas berangkat berempat dari rumah dengan menggunakan 2 motor. 3 orang sudah pulang tapi Dimas belum pulang, ucapnya. Sementara itu, rombongan Aremania Probolinggo juga kehilangan 1 anggotanya pasca insiden Arema vs Persebaya. 3 Aremania Probolinggo masih berada di depan kamar jenazah RSSA Malang memastikan kondisi temannya yang hilang. Teman saya bernama Yanuar Bramanstio. Kami pisah saat polisi menembakkan gas air mata ke tribun, ucap Rizal. Ada 32 Aremania Probolinggo naik 2 mobil elf ke Stadion Kanjuruhan. Dari jumlah tersebut hanya 3 orang yang masih bertahan untuk mencari temannya di Malang. Kami ketinggalan rombongan, semua teman sudah kembali. Kami bingung, apalagi HP saya juga hilang, tandasnya. Sejauh ini ada 17 jenazah tanpa identitas di kamar jenazah RSSA. Sedangkan 11 korban lain sedang menjalani perawatan intensif di IGD RSSA. Menurut rekan-rekan relawan yang berjaga di RS Saiful Anwar, masih ada sejumlah jenazah yang belum diambil karena tidak ada identitas. Sementara keluarga dan kerabat korban mengerubungi foto para korban yang dicetak di selembar kertas. Lewat foto tersebut, keluarga dan kerabat mencari identitas keluarga mereka yang kemungkinan besar jadi korban kerusuhan. Seorang wanita parubaya tampak menangis di bahu wanita lain sambil mengusap air matanya. Wanita tersebut tak bisa menahan pilu setelah mendapat kabar anggota keluarganya jadi salah satu korban dalam tragedi Kanjuruhan. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.